Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Cangkudu, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam berkah dan rinduan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya selalu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik dulur, di video kali ini saya masih melanjutkan di video sebelumnya, terutama di video yang kedua. Yang di video kedua itu saya tutup dengan pernyataan bahwa dugaan pelanggaran pada kegiatan ketahanan pangan di Desa Cangkudu tahun 2023 kemudian dilaporkan ke Inspektorat Kabupaten Tangerang agar dilakukan audit. BPD kemudian melaporkan itu ke Inspektorat Kabupaten Tangerang agar dilakukan audit berdasarkan hasil Musdesus. Jadi bisa dikatakan BPD melaporkan kegiatan ketahanan pangan ke Inspektorat agar diaudit itu juga atas dorongan masyarakat melalui Forum Musyawarah Desa Khusus tanggal 18 Februari 2024. Sehingga idealnya, seharusnya BPD lah yang kemudian menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat Desa Cangkudu hasil laporan tersebut. Karena BPD yang melaporkan, maka BPD juga semestinya menyampaikan hasil laporan tersebut kepada masyarakat. Apa hasilnya dari laporan tersebut? Karena sampai dengan saat ini BPD belum menyampaikan hasil laporan tersebut kepada masyarakat, maka akan saya spill, akan saya buka di sini hasil dari laporan tersebut. Karena saya memiliki dokumennya, alhamdulillah. Jadi setelah dilaporkan oleh BPD kepada Inspektorat kemudian melakukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Inspektorat kemudian melakukan audit, melakukan pemeriksaan, orang-orang tertentu dipanggil. Saya sebagai sekretaris desa pada waktu itu, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD, kemudian juga Ketua Pelaksana Kegiatan, dan kelompok penerima manfaat atau KPM. KPM yang pertama dan juga KPM yang kedua. Hasil dari pemeriksaan tersebut, Inspektorat menyatakan bahwa terjadi kekurangan volume atau kelebihan bayar. Bahasanya di situ kekurangan volume atau kelebihan bayar sekitar 64 juta rupiah. Sehingga kemudian dari 290 juta rupiah anggaran untuk kegiatan ketahanan pangan, Inspektorat menemukan adanya kekurangan volume atau kelebihan bayar sebesar 64 juta rupiah. Oleh karena itu, Inspektorat kemudian memerintahkan Kepala Desa agar Kepala Desa memerintahkan secara tertulis Pelaksana Kegiatan dan KUR Keuangan untuk mengembalikan kekurangan volume atau kelebihan bayar itu yang sebesar 64 juta rupiah kepada kas desa. Hal ini kemudian menunjukkan bahwa dugaan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan RAB itu terbukti. Karena logikanya tidak mungkin Inspektorat melakukan atau memerintahkan pengembalian apabila memang semuanya sesuai. Kalau kita simak, ada salah satu influencer namanya Bro Ron, dia pernah membuat pernyataan bahwa apabila ada pengembalian, berarti ada pengambilan. Kira-kira seperti itu. Selain memerintahkan agar 64 juta kemudian dikembalikan, ada yang menurut saya agak menggelitik hati saya kalau kita tidak mau sebut itu janggal. Di laporan tersebut disampaikan bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan 20.000 ekor benih ikan lele ditemukan mati. Bayangkan, 20.000 ekor itu menurut saya jumlah yang luar biasa. Karena di RAB-nya disebutkan bahwa dari anggaran 290 juta itu dibelikan untuk 35.000 ekor benih ikan lele sangkuriang ukuran 11-12 cm sebanyak 35.000 ekor dan benih ikan nila sebanyak 35.000 ekor.
sehingga totalnya 70.000 ekor. Nah, dilaporkan di situ bahwa 20.000 ekor ikan lele itu mati. Bayangkan, andaikan diurus secara benar 20.000 ekor itu, maka kemungkinan seluruh masyarakat Desa Cangkudu bisa menikmati pecel lele secara gratis. Yang selanjutnya, yang membuat saya bertanya-tanya, siapa yang melakukan penghitungan sehingga muncul angka 20.000 ekor benih ikan lele mati? 20.000 itu kan banyak sekali. Dan kenapa pula angkanya bulat? Tidak misalnya 19.714 yang mati atau 21.834 yang mati. Ini jumlahnya bulat. 20.000 ekor benih ikan lele mati. Seingat saya, di RAB-nya itu satu ekor benih ikan lele itu dicantumkan seharga Rp1.200. Kalau kali 20.000, maka 24 juta rupiah. Kita asumsikan bahwa benar terjadi 20.000 ekor ikan lele itu mati. Anggap saja benar, itu benar ada 20.000 ekor mati. Maka kemudian terjadi pemborosan anggaran atau ketidakmampuan dalam mengelola, merawat, dan memelihara ikan tersebut. Kalau yang mati 100, 200, atau mungkin 1.000, bisa saja kita memberikan pemakluman. Ini 20.000 ekor yang mati. Bayangkan. Jumlah yang sangat luar biasa. Siapa yang menghitung? Dan apakah make sense? Apakah masuk akal? Jumlahnya bulat 20.000. Kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu akal sehat. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kita tidak menggunakan akal? Apakah kemudian kita tidak berpikir? Apakah make sense? Apakah masuk akal? 20.000 ekor mati. Dan siapa yang menghitung? Mana dokumentasinya? Ini pertanyaan. Pertanyaan yang tentu saja pertanyaan skeptis, meragukan. Tapi bisa saja itu benar terjadi. 20.000 ekor ikan lele mati. Kita anggap itu benar. Maka muncul kemudian pernyataan, apabila benar 20.000 ekor benih ikan lele itu mati, maka adanya ketidakmampuan dalam memelihara ikan tersebut. Yang selanjutnya, tadi saya sebutkan bahwa total belanja itu 70.000 ekor ikan, 35.000 ekor ikan lele, dan 35.000 ekor benih ikan nila. Dari total 70.000 ekor itu, 20.000 ekor dinyatakan mati. Maka masih ada sisa 50.000 ekor benih ikan. Terdiri dari 15.000 benih ikan lele dan 35.000 benih ikan nila. Pertanyaannya, kemana 50.000 benih ikan tersebut? Sudah gede kah sekarang? Sudah layak jual kah? Sudah layak panen kah? Apabila sudah panen, dijual kemana? Sustainable, keberlanjutannya seperti apa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya menggelitik. Anggaplah kita tidak mempertanyakan yang 20.000 yang mati itu. Oke lah, itu sudah mati, sudah ke alam barzah sana. Tapi yang 50.000 ekor ini kemana? Berdasarkan laporan hasil inspektorat tersebut, kelompok penerima manfaat yang pertama itu menolak diberikan ikan. Alasan kelompok yang pertama menolak karena lokasi dipindah. Maka kemudian ditunjuklah atau dipilihlah atau diajukanlah atau mengajukan mungkin kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini yang diperiksa pada saat itu adalah Ketua LPM Desa Cangkudu. Saya tidak tahu apakah Ketua LPM bisa menjadi kelompok penerima manfaat atau tidak. Saat video ini dibuat, saya belum memeriksa dasar hukumnya. Tapi asumsikan bahwa Ketua LPM atau Ketua LKD, karena LPM itu LKD, boleh menjadi salah satu anggota kelompok penerima manfaat. Ketua LPM
dalam laporan hasil inspektorat tersebut menyatakan bahwa menerima benih ikan dari Bapak Kepala Desa yang dia menyatakan bahwa ikan tersebut adalah ikan milik negara yang harus dijaga dengan baik. Maka saya asumsikan bahwa ketua LPM lah yang merupakan salah satu anggota kelompok penerima manfaat dari kegiatan ketahanan tersebut yang kemudian menerima ikan. Memang tidak disebutkan dalam laporan tersebut berapa jumlah ikan yang diterima oleh ketua LPM dan kelompoknya. Namun dari asumsi tersebut bahwa kelompok penerima manfaat kegiatan ketahanan pangan dilanjutkan oleh ketua LPM dan kelompoknya, kelompok penerima manfaatnya. Maka tentu wajar kalau kemudian kita bertanya kepada ketua LPM, berapa ekor ikan yang panjenengan terima? Apakah 50.000? Apakah 20.000? Apakah 70.000? 1 juta ekor? 10 juta ekor? Atau 1 miliar ekor? Kemana sekarang ikan-ikan tersebut? Kalau mati, mana laporannya? Kalau sudah dijual, kemana dijualnya? Kalau memang sudah panen, mana dokumentasi panennya? Itu menjadi pertanyaan serius yang harus dijawab. Karena 50.000 ekor benih ikan lele, karena 20.000-nya dilaporkan mati, sehingga saya membahas yang 50.000 saja. Itu jumlah yang menurut saya sangat banyak. Saya memang belum pernah menjadi pengusaha ikan, tapi tentu saja kita punya akal sehat bahwa 50.000 itu jumlah yang luar biasa banyak. Kemana ikan-ikan tersebut? Padahal dalam pernyataannya, konon ketua LPM diamanati oleh kepala desa agar memelihara ikan-ikan tersebut, karena ikan ini dibeli dengan uang negara. Karena ikan tersebut dibeli dengan uang negara, sehingga harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Kita apresiasi atas itikat baik tersebut. Maka atas itikat baik dari ketua LPM tersebut, kita juga harus bertanya, kemana 50.000 ekor ikan tersebut? Kalau memang ternyata yang Pak Ketua LPM, yang panjenengan terima, Ketua LPM tidak mencapai 50.000, ya sampaikan saja. Menurut saya, agar tidak kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan. Berapa yang panjenengan terima? Kalau ternyata nerimanya 50.000, ya bagus, berarti yang dibelanjakan sesuai dengan RAB, 70.000 ekor. Kemudian kemana ikan-ikan tersebut? 15.000 ikan lele dan 35.000 ikan nila. Itu kemana? Itu juga harus bisa dijelaskan oleh Ketua LPM. Kemana ikan-ikan tersebut? Kemudian juga disampaikan juga di situ, ini yang seharusnya ini dibahas pada sesi khusus, tapi di sini akan saya spill sedikit tentang keprihatinan saya, di mana di laporan hasil inspektorat tersebut, laporan hasil pemeriksaan inspektorat tersebut dinyatakan, dan ini saya sampaikan dengan berat hati, dengan sangat terpaksa, bahwa ketua BPD oleh inspektorat dianggap, saya ulangi, ketua BPD Desa Cangkudu oleh inspektorat dianggap belum memahami pasal 20 Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan anggaran desa. Bayangkan bayangkan BPD yang memiliki fungsi pengawasan justru tidak memahami aturan tentang pengawasan spesifik di pasal 20 oleh inspektorat disampaikannya. Bahkan inspektorat juga mengatakan bahwa BPD atau ketua BPD di situ tidak melaksanakan pengawasan kaitan dengan kegiatan ketahanan pangan tersebut. Jadi yang pertama dari hasil laporan tersebut adanya perintah untuk mengembalikan uang sebesar 64 juta. Itu kita bisa terima. Namun tadi terkait dengan 20.000 ekor mati, kemudian sisa 50.000 kemana, itu pertanyaan yang belum bisa terjawab. Yang 20.000 ekor mati itu siapa yang hitung, mana dokumentasinya, dan yang lain-lainnya. Sedangkan sisanya 50.000 itu kemana sekarang rimbanya. Dan yang ketiga, mohon dengan hormat kepada anggota BPD Desa Cangkudu, di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan.
Jangan ragu, jangan takut, karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam.